من يومنا هذا إلى يوم لقائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang masih berkenan dan mengizini kepada kita semuanya sehingga bisa meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita semuanya pada malam hari ini menjadi tamunya Allah karena kita semuanya sudah niat iktikaf di Masjid Al-Kautsar. Semoga yang belum iktikaf sekarang niat iktikaf. Yang sudah niat iktikaf beruntung, karena selama seseorang itu masuk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjidnya, sampai dia keluar dia mendapatkan pahala iktikaf. Dan siapa orang yang beriktikaf meskipun sebentar, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di dunia kita sering menjadi tamunya Allah, kelak di surga juga bisa menjadi tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama jamaah majlis taklim Al-Kautsar yang semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan nilai seseorang dilihat dari manfaatnya kepada orang lain. Memberi manfaat orang lain dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan idenya, dengan pikirannya, semuanya bisa menjadi penyebab kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang diridhai insyaallah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita sudah melewati nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Maka zikir yang paling pantas kita perbanyak di bulan Rajab adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan zikir yang paling pantas kita perbanyak kepada Allah di bulannya Nabi Muhammad itu adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya masuk dan dipanjangkan umur sehingga bisa mengikuti nututi bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga zikir ataupun ibadah yang luar biasa setelah kita pagi ataupun siang ataupun sore melakukan rukun Islam yang keempat atau yang ketiga, yaitu adalah puasa Ramadan, yaitu adalah membaca Quran, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya al-istighfar itu adalah kamanzilatil ghusl wal salatu ala nabi bimanzilatit tib, faman ightasala wa tatayyaba sara nadhifan mukarraman musyarrafan. Istighfar kita kepada Allah itu kedudukannya seperti kita mandi, membersihkan diri dengan air. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW kedudukannya seperti kita pakai minyak wangi. Maka siapa orang yang habis mandi kemudian pakai minyak wangi, maka dialah adalah orang yang bersih, wangi, mulia, luar biasa. Siapapun yang mendekati dirinya bisa menghirup aroma wanginya. Kenapa? Karena dia sudah bersih dan memakai minyak wangi. Karena dia memperbanyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga solawat kita yang kita ulukkan kepada Nabi Muhammad dibalas solawat oleh Allah kepada kita semuanya. Satu solawat kita ucapkan diganti 10 rahmat, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, as-salatu ala nabi amhaq lidhunub minal ma'il barid linnar.
Sesungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad itu lebih ampuh, lebih ngefek, lebih bisa menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa seseorang, melebihi air yang dingin bisa memadamkan api. Kira-kira kalau ada api yang bisa membuat api tersebut padam itu air atau tanah? Jawabannya pasti air. Manfaat sholawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad setiap kita hadir majelis taklim atau kita di rumah atau kita di jalan, itu lebih ampuh dalam menghapus, membakar semua dosa-dosa kita, melebihi ampuhnya air yang dingin menghapus atau memadamkan semua api yang ada di dunia ini. Maka semoga dosa-dosa kita dipadamkan oleh Allah, dihapus oleh Allah dengan kita berkat kita membaca Maulid Ad-Diba bersama Hadroh apa iki jenenge? Hadroh HM Ali Hasan, yang semoga diberi kesehatan oleh Allah, kelancaran rezekinya oleh Allah, dijadikan suami-suami yang soleh dan mendapatkan istri-istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menyeruput susu yang dihidangkan oleh Remas Masjid Al-Kautsar, susu apa kopi rek? Susu nggih. Ayo kita memanfaatkan waktu yang mulia ini, momen penutupan sementara Majelis Al-Kautsar, kajian membaca kitab Syarhul Ainiyah. Saya ulangi, kitab yang kita kaji sebulan satu kali ini adalah kitab yang membahas di dalamnya sejarah hidup para aulia wassalihin yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam qasidahnya yang namanya Al-Ainiyah. Kenapa qasidah tersebut dinamai Al-Ainiyah? Karena huruf akhir dari syair-syair ini adalah huruf Ain, sehingga nama qasidahnya diberikan nama Al-Ainiyah. Banyak jumlah syair dalam qasidah Ainiyah ini, dan kitab yang kita kaji ini disyarahi, qasidah ini disyarahi oleh murid tercinta Habib Abdul Haddad, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Shahib Hautah, yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah, yang kitabnya dipelajari oleh setiap santri di pondok-pondok. Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu adalah khalifah Al-Imam Abdullah bin Alwi Haddad setelah Abdullah Haddad meninggal dunia. Abdullah Haddad pernah berkata, "Ana ba'amud wa ana farhan al-khalifah Ahmad bin Zain." Saya akan meninggal dunia, kata Abdullah Haddad. Umur beliau 53 atau 82 kurang lebih. Dan saya tenang, saya senang, saya bahagia. Kenapa? Karena murid yang gantikan saya itu adalah Ahmad bin Zain. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain ketika hendak bermaksud untuk mencarahkan qasidah Al-Ainiyah, izin sama gurunya. Ya guru, saya mau mensyarahkan qasidah antum Al-Ainiyah. Bismillah, syarahkan. Nah, nih kitab yang kita pelajari adalah karangan dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sudah banyak kita pelajari dari manaqib-manaqib sejarah hidup orang-orang soleh. Sekarang kita di penutupan ini kita akan membahas dua imam besar pada zamannya. Yang pertama adalah Imam Syu'aib bin Hasan, yang kunyahnya adalah Abu Madyan Al-Maghribi. Dan yang kedua adalah Imam Abu Hafiz Umar As-Sahrawardi, lahir di Iran, meninggal di Irak. Semoga dengan kita mengkaji, menyebut, membahas sejarah hidup orang-orang soleh, kita minimal dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh di dunia sampai di akhirat. Maksimal semoga kita dijadikan orang-orang yang solihin insyaallah, karena orang yang soleh bakal selamat di dunia sampai di akhirat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat pantas masuk surga 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang sholihin. Minimal semoga kita diberi cinta oleh Allah dengan orang-orang soleh, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh meskipun kita bukan termasuk orang soleh. Maksimal, dan itu harapan kita. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang soleh. Nggih. Gak jenenge tok soleh, tapi kelakuannya toleh. Ya, soleh itu orang baik, tapi kalau toleh itu orang jelek.
Beda alif, beda seret nutok, beda makna dalam bahasa Arab. Allah ij'alna minas sholihin, insyaallah sering kita dengarkan syairnya Imam Syafi'i, imam besar. Beliau menyebutkan dalam salah satu syairnya, uhibbus sholihina walastu minhum. Saya cinta sama orang-orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang-orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Kenapa saya cinta orang soleh? Semoga saya mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan saya benci, tidak apresiasi kepada orang yang pekerjaannya itu selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun kelakuan saya juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya orang soleh bisa memberi syafaat. Kok bisa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, disebutkan di kitab Sahih Bukhari, yashfa'un nas yaumal qiyamah thalathah. Orang kaum ataupun golongan yang bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi dan rasul, wasyuhada, orang-orang yang meninggal syahid, wal ulama, dan orang-orang ahli ilmu. Maka ulama kalau bukan orang soleh, maka nggak ada ulama di dunia. Ulama yang benar, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan seperti kita. Kita ini bisa menyebutkan ilmu tapi nggak mengamalkan ilmu, tidak memiliki ilmu batin. Ilmu zahir setengah-setengah, nul budul, apalagi ilmu tasawuf, ilmu batin. Ya. Kalaupun ulama-ulama yang luar biasa itu bukan termasuk orang soleh, maka nggak ada di dunia ini orang soleh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka lah orang-orang yang solihin di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kaji kitab Syarhul Ainiyah, semoga mendapatkan keberkahan. Dikatakan oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam qasidah Al-Ainiyah, bismillahirrahmanirrahim, wa kasahibil gharbil muniri syu'aibihi wa sahru wardi al-awarifi fatkai. Di satu syair ini Al-Imam Abdullah Haddad menyebutkan 2 orang yang luar biasa ilmunya, luar biasa ibadahnya, luar biasa sifat terpujinya, luar biasa zuhudnya, waroknya, dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah Al-Imam Sadrul Muqarrabin, pusatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, imam dari orang-orang yang siddiqin pada zamannya, ustadznya orang-orang yang ahli tahqiq. Semua ulama pada zamannya ngaji sama beliau, ulama besar. Dan kalau kita mengikuti thariqah Alawiyah, maka sanad kita menuju Nabi Muhammad pasti lewat beliau. Siapa beliau? Namanya Syu'aib, Imam Syu'aib bin Hasan, atau berbeda ulama, ada yang mengatakan bapaknya namanya Hasan, ada lagi yang mengatakan bapaknya namanya Husain. Syu'aib, tapi yang lebih banyak riwayat ayahnya namanya Hasan. Imam Syu'aib bin Hasan Al-Maghribi. Kenapa kok Al-Maghribi? Karena beliau orang Maghrib. Di mana letaknya negara Maghrib itu? Letaknya sekarang di Maroko. Paham? Maroko mengalahkan Indonesia atau menang lewat Indonesia waktu itu? Kali kabeh. Waktu Piala Dunia kalah apa menang, Rek? Kali kabeh. Maroko, ya, bahasa Arabnya Maghrib. Kenapa kok Maghrib? Untuk sembahyang Maghrib, ya, bukan sholat Maghrib. Maghrib itu karena di barat dia, di baratnya dunia, sehingga namanya dikasih Maghrib. Nah, beliau ini tinggal di negara Maghrib, sekarang Maroko. Dikatakan oleh beliau wakasahibil gharbil munir, dan termasuk yang luar biasa para aulia, para ulama itu adalah ulama yang tinggal di gharb, maksudnya di negara Maghrib, di negara Maroko yang munir, yang karena dialah negara Maroko menjadi negara yang penuh cahaya, ya, dengan memiliki menjadi penuh cahaya. Asyraqa nuruhu bi Syu'aib, muncul terbit itu cahaya ilmu, cahaya ibadah, cahaya kearifan, cahaya ilahi di negara Maroko karena berkahnya Imam Syu'aib, yang beliau memiliki kunyah Abu Madian. Beliau memiliki anak namanya Madian. Maka kunyah beliau adalah julukannya, dan sering dikenal Imam Syu'aib ini dengan Abu Madian. Karangannya banyak. Salah satu karangan beliau yang luar biasa yang Al-Faqih sering baca adalah qasidah yang awalnya ma laddatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wasadatu wal umara.
Tidak ada kelezatan dalam hidup di dunia kecuali apabila kita itu bersahabat, berteman, dekat dengan orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panjang, kalau nggak salah ada syairnya itu 18 bait. 18 bait dari syair yang dikarang oleh Imam Abu Madian yang disyarahkan oleh banyak ulama, menerangkan pentingnya adab dengan guru, menerangkan akhlak, menerangkan tasawuf dan lain sebagainya. Banyak ulama yang mensyarahkan syair itu. Saya punya 2 kitab yang mensyarahkan qasidah tersebut. Yang pertama kitab Raudhatul Khadra fi syarhi ma latatil aish illa suhbatul fuqara, yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Abdullah Baros, murid tercinta dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan yang kedua, syarah yang kedua yang dikarang oleh beliau, qasidahnya itu dikarang sama Habib Umar bin Hafid, Maslaku Ahlil Fitan fi syarhi qasidah Abi Madian. Itu saya pernah baca hatam sama Habib Umar, dan kitab yang pertama juga pernah kita baca sama guru saya namanya Syekh Salim Bahresh, ulama besar di kota Tarim. Alhamdulillah hatam. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Nah, Imam Abu Madian ini luar biasa. Beliau memiliki anak namanya Madian, dan viral dan masyhur di kalangan ahli tasawuf dan santri-santri itu gak terkenal dengan namanya Syu'aib, tapi terkenal dengan kunyahnya Abu Madian, Bapak Madian, dipanggil dengan kunyahnya. Nah, itu anaknya Madian ini meninggal di Mesir. Sampai sekarang kuburannya ada di negara Mesir. Ada kubahnya besar sekali. Kalian lihat di Google, metu kuburannya Madian anak Imam Syu'aib, metu kubahnya besar. Ya. Dan sampai sekarang kuburannya diziarahin sama orang banyak. Adapun Abu Madian ini meninggal dunia dan dikubur di negara Tulmusan. Dikubur di negara Tulmusan. Dan beliau hidup di sana. Tapi lahirnya enggak di Tulmusan. Tulmusan itu di kota Maroko, ya. Dan sampai sekarang kuburannya Masya Allah diziarahin. Terus masuk kuburan yang dijadikan oleh orang Maroko sebagai jujukan, dan tawasul di sana, ngambil barokah di sana. Sampai sekarang ada masjidnya, ada pondoknya, ada madrasahnya. Adapun sebab beliau keluar dari kota Tilmisan itu adalah banyak Imam Abu Madian ini waktu di negara beliau, di kota beliau, banyak sekali para ulama, para fuqaha yang masih belum menghiasi hatinya dengan ilmu tasawuf, hasud sama Abu Madian. Kenapa? Karena dulu Abu Madian ini bukan ulama. Bukan ulama. Beliau ini ya orang biasa, kerjanya itu menggembala kambing. Menggembala kambing, diajar sama temennya ngaji di salah satu majelis. Lah kok ketika hadir majelis taklim, tumbuh di hatinya itu cinta ke ilmu. Sehingga belajar Al-Qur'an, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf sama banyak guru-guru beliau. Timbullah cinta kepada ilmu, dan salah satu kitab yang sangat dicintai sama beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan salah satu kitab juga yang sangat dicintai sama beliau adalah kitab Jami' Tirmidzi, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, jadi Imam Abu Madian itu semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam ngaji, sampai jadi ulama besar, fuqaha, arif billah, ulama banyak yang hasud. Kemudian setelah sepuh beliau, ya, umurnya lebih dari 80 tahun. Abu Madian ini umurnya sepuh, sampai diadu domba fuqaha orang-orang ahli fikih di masa beliau hasud sama beliau karena muridnya banyak, buat thariqah Madianiyah dan lain sebagainya. Setiap penjuru Maroko semua jadi muridnya Abu Madian. Orang-orang ahli fikih yang kurang cinta sama beliau ngedu antara Abu Madian sama Sultan pada waktu itu. Akhirnya tuh sama Sultan ini dipanggil Abu Madian, mau di penjara, mau di apa, mau di ini, kepingin tahu bagaimana Abu Madian ini. Dan beliau tahu apa yang bakal diperlakukan sama Sultan Raja pada waktu itu. Kemudian ketika sampai beliau di Maroko, di Tilmisan, kota Tilmisan ini, berkata beliau, malana wali sultan, saya enggak butuh sama raja,
Kemudian lailah nazurul ikhwan, pada malam hari ini aku akan bertemu teman-temanku ataupun murid-muridku. Duduk sama murid-muridnya, masuk ke masjid, ambil wudu, ngadep kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum meninggal dunia beliau sakit parah. Di sakit itu dibagi ada dua. Ada sakit yang tidak berpotensi meninggal, ada sakit yang berpotensi meninggal. Iki wong loro kayak ngene iki akeh gak uripe. Ada sebagian sakit seperti itu, seperti koma atau pembuluh darah pecah. Dan semoga sehat walafiat semuanya. Nah, beliau ini meninggal sakit penyakit yang enggak lama meninggal. Muridnya kumpul semuanya mendatangi Abu Madyan, Syekh Abu Madyan minta wasiat. Ya Syekh Abu Madyan, kita semuanya minta wasiat ke antum sebelum antum meninggal dunia. Kemudian Syekh Abu Madyan mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mulai saya hidup kalian nyantri ke saya, hadir majelis taklim saya, mondok sama saya, apakah semua itu bukan wasiat? Apakah semua itu bukan wasiat? Itu ilmu-ilmu yang sekalian dapatkan dari saya itu adalah wasiat. Enggak lama beliau meninggal dunia setelah beliau menghadap kiblat, punya wudu dan tasyahud, menyebutkan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terakhir kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengatur semua alam dunia sampai akhirat. Lepaslah roh beliau dan umur beliau sampai 80 tahun. Luar biasa. Beliau itu kita semuanya kalau mengikuti Thariqah Alawiyah, maka beliau sangat memiliki jasa besar dalam diri kita semuanya. Kenapa? Karena beliau termasuk wali yang kasyaf. Beliau mengatakan banyak kepada murid-muridnya, saya mau pergi ke Hadramut. Ngapain? Syekh Syuaib. Di situ ada 3 ulama besar. Yang mana 3 ulama tadi ini, ya, 3 ulama tadi ini akan saya beri ijazah khirqah sufiyah, termasuk adat budaya dalam tasawuf itu setiap orang yang mengikuti thariqah itu dikasih ijazah ilbas, dikasih khirqah, kayak bajunya syekh dikasihkan ke santrinya, nanti santrinya ngasihkan baju ke muridnya, sampai itu namanya sanad khirqah. Kita kalau mengikuti thariqah pasti memiliki sanad tersebut. Dan kita kalau punya guru murabbi, kita dianjurkan untuk minta ilbas, minta ijazah. Saya mau pergi ke Hadramut. Ada 4 ulama, tadi saya salah ngomong, bukan 3 tapi 4. Yang mana saya mau ngasih 4 orang ini sanad khirqah, yang mana 4 orang ini bakal memiliki murid banyak, bakal manfaat hidupnya, bakal memiliki kehidupan yang luar biasa. Yang pertama Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana thariqah kita kembali kepada beliau. Yang kedua Syekh Said bin Isa Al-Amudi yang ada di kota Dauan. Nah, satu zaman sama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, termasuk gurunya beliau. Yang ketiga Syekh Ba'amr di Hadramut. Yang keempat Syekh Bahamron atau Bajamron. Itu adalah 4 ulama yang Imam Abu Madyan hendak mendatangi mereka untuk menyambung khirqah sufiyah kepada 4 ulama tadi. Subhanallah, beliau pergi ke Mekah. Dititipkan ketika mau meninggal, dititipkan sama santrinya, namanya Syekh Abdurrahman, disebutkan di kitab ini Syekh Abdurrahman Al-Mag'at. Pergi ke haji dulu. Karena Maroko lewat Saudi dulu, baru nanti ke Yaman. Jadi Saudi di sini, Yaman di sini. Kalau mau ke mana? Ke Yaman pasti lewat Saudi. Kalau enggak haji ataupun umroh, eman saya. Sehingga mereka haji dulu di Pasno, kapan bulan Dzulhijjah, haji, habis haji niatnya mau ke Hadramut, ngasihkan perintah guru, ngasihkan khirqah sufiyah lewat muridnya Syekh Abdurrahman Al-Mag'at. Ketika haji, tengah-tengah haji, habis haji meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Abdurrahman Al-Mag'at ini pesan sama muridnya, yaitu Syekh Abdullah Soleh Al-Maghribi. Dua-duanya ini orang Maroko. Syekh Abdurrahman Al-Mag'at orang Maroko, bapak muridnya Syekh Abdullah Soleh Al-Maghribi juga. Abdullah Soleh, ente pergi ke Hadramut, ana habis ini meninggal dunia, ente temui 4 orang ini.
Fakih Muqaddam, Syekh Said bin Isa Al-Amudi, Syekh Ba Amr, kemudian Syekh Ba Hamron. Itu wasiat dari guru kita Syekh Abu Madian, mereka dikasih khirqah sufiyah. Datanglah itu Syekh Abdullah Saleh pergi ke kota Hadramut dan memberikan khirqah sufiyah kepada 4 orang tersebut, dan Fakih Muqaddam sanad khirqahnya kembali kepada beliau. Terus dan beliau termasuk ini Syekh Abu Madian termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah kita bahas manaqibnya di waktu-waktu yang lalu. Jadi kitab ini urut mulai tabi'in, tabi'in sampai ulama salaf, ulama khalaf, sampai nanti setelah ini terakhir Syekh Imam Sahrawardi terakhir dari kalangan ulama yang disebutkan oleh Abdul Haddad di Qasidah Ainiyah yang bukan termasuk Ba'alawi. Ya. Jadi habis ini Ramadan, hari Ramadan, waktu Syawal atau pembukaan nanti kita memulai membahas dari ulama-ulama yang dari kalangan Ba'alawi. Ya, kita pelajari lagi nih Ba'alawi ini siapa saja ulama-ulama yang besar. Dimulai dari nasab mereka. Syekh Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama orang yang kita bahas nanti ketika pembukaan majelis adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membahas Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, keluarganya, sampai nanti Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, sampai Sayyidina Isa An-Naqib, Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, kemudian Habib Abdul Ubaidillah yang dinafikan nasabnya bukan anaknya Ahmad Muhajir, itu Ubaidillah, namanya Abdullah. Kemudian nanti belajar Alwi, cucunya Imam Muhajir, Alwi punya saudara Jadid, punya saudara Bisri, dan semua nanti Fakih Muqaddam dan lain sebagainya. Nah, Imam Abu Madian ini luar biasa. Jadi sanad kita dalam thariqah Alawiyah itu kembali ke Fakih Muqaddam dan ke Abu Madian, gurunya Abdul Jailani, sampai Sayyidina Hasan Al-Basri, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikasih ijazah imamah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang imamah tersebut namanya as-sahab. Sahab itu artinya awan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu baju-bajunya dikasih nama, kendaraan-kendaraannya, hewan-hewannya dikasih nama. Nah, imamah yang dihadiahkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, yang mana itu adalah khirqah sufiyah, ilbas kepada Sayyidina Ali ketika perang Khaybar kalau saya tidak lupa, itu namanya imamah, namanya sahab. Pernah Sayyidina Ali pakai imamah tersebut, ketemu sama Nabi SAW. Nabi duduk sama sahabat-sahabat. Atakum Aliun fi sahab. Ini Ali bin Abi Thalib ini datang lagi memakai sahab. Bukan maksudnya lagi membawa awan. Sahab itu artinya awan. Maksudnya pagi-pagi imamah yang saya kasih nama imamahnya adalah sahab. Ya, jadi kendaraannya Nabi kok merkir, ada modelnya, bukan hanya sepeda kita, bukan hanya mobil kita, ada mereknya. Innova, Livina, Honda, Brio. Meskipun dulu gak ada merek, Nabi SAW sendiri yang ngasih merek, ngasih nama kepada mangkok beliau, cincin beliau, baju beliau, hewan beliau, macam-macam, pedang beliau, macam-macam. Semuanya itu ada. Kalau kita belajar kitab Tarikhul Hawadits, kita bakal belajar perkara tersebut. Nah, Syekh Abu Madian ini luar biasa, luar biasa. Ulama yang luar biasa, termasuk Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub. Beliau mengatakan begitu banyak karomah, enggak perlu saya bahas. Pernah pada suatu hari beliau itu jalan, mendapati ada singa lagi makan dagingnya keledai. Keledai ini miliknya orang. Yang punya sedih, ya Allah, saya enggak punya kendaraan kecuali keledai saya, lagi dimakan sama asad ataupun hewan yang buas. Kemudian ngomong itu Syekh Abu Madian kepada pemilik himar, khudh bi idunil asad wastamilhu makana himarik. Ciwirn kupinge, telingai asad ini dan jadikan dia seperti keledaimu. Namanya orang dulu ya, memiliki cinta, i'tiqad kepada para aulia, nurut. Di
Datangi itu singa lagi makan keledainya, dicewer. Semenjak itu jinak seperti halnya jinaknya keledainya, sehingga kemana-mana dia naik singa. Berkati sapa? Berkati Syekh Abu Madian. Subhanallah. Siapa sekarang yang mempunyai keramat seperti ini? Orang dulu itu hatinya bersih, sehingga sama keramat-keramat ini percaya. Orang sekarang, oh karomat, gak ada, khurafat, dongeng, bohong, hoak, dan lain sebagainya. Baca itu Al-Quran, ada banyak karomat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam binti Imran memiliki karomah yang memindahkan kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu bukan nabi, wali, dia punya karomah luar biasa. Maka salah satu tanda bersihnya hati, percaya kepada karomatnya para wali, seperti kita wajib percaya terhadap mukjizatnya para nabi. Seperti Allah mengkaruniakan kepada setiap nabi itu mukjizat, Allah juga memuliakan setiap wali yang benar-benar wali itu memiliki karomat. Kama anna kullu ma yakunu mumkinan mukjizah li nabi yumkinu ayyakuna karomatan li wali. Mukjizat apapun yang bisa dimiliki oleh nabi itu juga bisa dilakukan oleh nabi. Dalilnya macam-macam di Quran disebutkan, luar biasa ya. Termasuk kalam mutiara beliau banyak sekali. Abu Madian itu mengarang kitab banyak. Karangan beliau banyak sekali. Saya menukil sedikit dari dari kalam beliau. Dikatakan oleh beliau, syattan baina man hammu himmatuhul hur wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us suduri wa dawamul hudur. Beda jauh sekali antara orang yang keinginannya itu bidadari di surga dan istana di surga, ketimbang orang yang semangatnya yang dia cari adalah diangkatnya hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang apabila yang dia cari adalah selalu kontinu hudur, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ibadah niatnya kepingin apa? Kepingin masuk surga, kepingin itu bidadari akeh nih surga, kepingin enak di surga, kepingin itu fasilitas surga. Loh, itu baik, tapi beda orang ibadah kepingin perihal itu atau menginginkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya, beda sekali. Seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi dalam qasidah beliau, di qasidah beliau itu syair beliau, fi jannatin, di qasidah sama Rari Hadra, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga, yang membuat saya kepingin masuk surga bukan sifat-sifat surga, istananya, bidadarinya, makanannya, minumannya, pemandangannya. Enggak. Saya enggak kepingin surga gara-gara itu. Illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Saya kepingin masuk surga karena satu aja, karena orang yang saya cintai ada di dalamnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, apa mulianya surga tapi kalau di dalamnya enggak ada Nabi Muhammad? Enaknya surga itu opo kalau di dalamnya tidak ada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena Muhammad tempatnya di surga Firdaus, maka karena itulah saya kepingin masuk surga. Nah, kata beliau, beda orang ibadah kepingin sifat-sifat surga ketimbang orang yang ibadah yang dia inginkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya kita ikhlas benar-benar ketika kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu martabat, darajat, ada kelas-kelasnya. Loh, Pip, aku kalau ibadah, sholat, zakat, puasa ingin dapat pahala, masa nggak boleh? Loh, boleh, tidak masalah. Tapi beda kalau niatnya kita itu hanya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, walaupun apabila kita nggak diberi pahala oleh Allah, kita beribadah apa enggak? Beribadah, bagus. Tapi kalau nggak dikasih pahala sama Allah, kita nggak ibadah, dia nggak ikhlas. Dia nggak ikhlas. Maka ikhlas itu adalah salah satu-satunya sifat yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau sudah diberi ikhlas, maka dia adalah orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam yang mutiara yang kedua, Pak. Man arafa nafsahu lam yaqtar bi thanain nas alaih. Siapa orang yang mengetahui hakikat bejat, nakal, rusaknya dirinya, maka dia tidak terlena dengan pujian orang lain.
Wa man khadama sholihina irtafa'a bi khidmatih, dan siapa orang yang khidmah, ngawulo, ngabdi, membantu hajatnya orang-orang sholihin, maka dia bakal diangkat derajatnya oleh Allah karena dia khidmah kepada orang yang sholihin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita gak gede endas ketika dipuji sama orang lain. Apabila kita mengetahui hakikat diri kita, kita tahu kita nggak pinter, kita tahu kita nggak pinter. Dipuji sama temennya ente, masya Allah ya ente pinter ya, terus seneng, gak izin lah, nggak malu lah kita. Kita tahu hakikat diri kita nggak pinter. Dipuji seneng, nah ini masih belum kenal sama dirinya. Imam Abu Hanifah kalau saya nggak salah pernah ketemu sama orang. Ini Imam Abu Hanifah, masya Allah, setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Padahal pada waktu itu Imam Abu Hanifah sholatnya nggak sampai 1000 rakaat. Gara-gara dipuji sesuatu yang nggak ada di dirinya Imam Abu Hanifah, semenjak itu beliau setiap malam wajib hukumnya sholat malam 1000 rakaat. Gara-gara nggak kepingin dipuji oleh orang lain sesuatu yang beliau nggak punya sesuatu tersebut. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Apa sih di Al-Qur'an disebutkan ya? Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang munafik itu senang dipuji terhadap sesuatu yang dia nggak punya sifat tersebut. Dikatakan peribahasa ataupun kosakata di Tarim itu, madih nafsuh kadzab. Orang yang menerima pujian dari orang lain yang dia nggak memiliki pujian tersebut, maka dia pembohong. Ya, maka jangan kita menjadi orang pembohong dengan kita senang dipuji. Ya, loh, nggak boleh muji orang lain, tak boleh. Dan kita juga nggak boleh asal memuji orang lain apabila orang tersebut tidak memiliki sifat yang kita pujikan, karena itu bisa menyakiti hati orang tersebut, atau kita dikategorikan pembohong karena kita menyebutkan sesuatu yang nggak sama dengan faktanya. Kita menyebutkan sesuatu yang tidak sama dengan faktanya. Ya. Nah, dikatakan kecuali kalau emang kita memuji orang yang pantas dipuji. Gak sembarang orang kita puji, orang yang mukmin. Disebutkan sama Nabi Muhammad SAW dalam hadis, "Idza mudihal mu'minu rabal imanu fi wajhihi." Orang mukmin itu kalau dipuji, orang mukmin yang enggak senang pujian, dipuji, rabal imanu fi wajhihi, zadal iman fi wajhihi. Di wajahnya itu bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap saya enggak punya sifat terpuji tersebut. Saya enggak pantas punya sifat tersebut. Dengan pujian orang lain dia bertambah iman. Beda halnya dengan orang fasik, orang yang tidak kena, akes. Kebalikannya, idamu di hal fasik, nakosol iman di wajhi. Orang fasik kalau dipuji berkurang ataupun tambah kefasikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ujub, karena dia sombong, karena dia merasa memiliki padahal nggak punya apa yang dia disebutkan sama orang lain. Bagaimana kita terlena dengan sesuatu yang kita yakin kita nggak punya perkara tersebut, dan yang mana itu adalah perkataan Imam Abu Madian Al-Maghribi. Dan pentingnya orang yang khidmah kepada orang soleh. Dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah, khidmatul rijal sababul wisal. Khidmah kepada orang-orang yang soleh itu penyebab Allah menyambungkan ataupun menyampaikan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena khidmahnya. Salah satunya yaitu Syekh Ali Barros itu. Syekh Ali Barros itu dulu penggembala kambing juga. Cinta sama orang soleh, ngaji kepada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu bukan orang yang cerdas, ngaji senang khidmah. Dibantu terus itu apa kebutuhan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas saya berotip dilakukan sama Syekh Ali Barros. Pernah pada suatu hari Imam Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini nyuruh Syekh Ali Barros untuk membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ali, ayo baca Bidayatul Hidayah. Ambil kitab Bidayatul Hidayah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai di kalimat kitab tersebut, wa ana usyiru ilaika litujariba biha nafsak. Dikatakan di kitab itu ya. Dan ini sekarang saya sebutkan kitab yang saya akan saya karang, Bidayatul Hidayah, maksudnya agar kau bisa menguji, ngetes jiwamu. Apakah
Apabila kau termasuk orang yang cocok dengan apa yang saya sebutkan, maka engkau orang yang berhasil. Katanya Imam Ghazali ini. Kalau kau nggak cocok sama apa yang saya sebutkan kitab Bidayatul Hidayah, maka engkau adalah orang yang celaka. Kif ya Ali. Cukup wahai Ali. Engkau nggak perlu membaca Bidayatul Hidayah, cukup aku letakkan sirnya Allah ya. Saya kasih di kalimat waha ana qad usyir ilaika litujarriba biha nafsak. Durung maca kitab Bidayatul Hidayah sudah menjadi orang yang luar biasa. Kalau kalian ingin mengetahui kemuliaan, kesolehan, kepintaran seorang ahli ilmu, baca kitabnya. Kita bisa mengetahui cara pandangnya, bisa mengetahui luas ilmunya. Makanya wong sing gak tahu ngaji ilmu, malas hadir majelis taklim, tidak pernah baca kitab, maka dia orang yang sempit. Dia tidak mengetahui bagaimana luasnya para ulama yang sudah mendahului kita. Siapa orang yang ingin menjadi muridnya ulama, ya wacoon kitabe. Nah, kita setiap hadir majelis taklim niat, ya Allah, saya niat menjadi muridnya orang yang ngarang kitab yang saya pelajari sekarang. Insya Allah kita mendapatkan mahabbah cinta dari yang ngarang kitab, dikumpulkan insya Allah sama Allah di surga bersama mereka. Naam. Kemudian kalimat yang terakhir yang dikatakan oleh beliau, bi fasadil amah tadhar wulatul jaur. Dengan rusaknya masyarakat umum, orang-orang awam, banyaknya manusia rusak, bejat akhlaknya, bejat moralnya, maka bakal bermunculan pejabat-pejabat yang dolim. Sekarang kira-kira banyak apa enggak pejabat dolim? Tidak dolim enggak jadi pejabat. Tidak korupsi, tidak dengan cara kotor enggak jadi pejabat. Tidak sogok sana, sogok sini enggak bakal jadi pejabat. Sulit sekarang kita mencari pejabat yang adil, ngayomi rakyat, gak korupsi. Iku sore, di orang iku masya Allah. Kenapa kok banyak itu pejabat-pejabat yang zalim? Ya gara-gara umatnya, masyarakatnya itu fasad, rusak, bejat moralnya. A'malukum ummalukum, kata Nabi Muhammad SAW. Perbuatan kalian itu menggambarkan pejabat-pejabat kalian. Kalau kalian baik, kalian tobat, kalian cinta ilmu, kalian soleh, kalian ibadah, maka pejabat-pejabatnya itu kena ibadah, adil, ngayomi masyarakat. Sebaliknya, seperti yang sekarang ini akhir zaman dikatakan wa fasadil khassah tadharud dajajilah fid din wal fattani. Dan dengan bermunculannya ulama-ulama yang bejat, ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang tidak tahu ilmu agama, maka bakal nampak juga para dajjal-dajjal sebelum keluarnya dajjal kubro. Dajjal nanti sebelum hari kiamat keluar 40 hari di dunia. Hari pertama seperti 40 tahun atau 1000 tahun. Hari kedua berkurang seperti setahun. Hari ketiga seperti hari-hari biasa 24 jam. Dengan bejatnya para ulama, mokongnya para ulama, nakalnya para ulama, rusak moralnya para ulama, senang adu domba, senang caci maki sana, caci maki sini, macam-macam ya. Akhir zaman macam-macam ya. Maka ya itu bakal muncul orang-orang ahli fitnah, bakal muncul orang-orang yang suka adu domba, fitnah sana fitnah sini, ya karena salah siapa? Ya salah ustadznya, salah apa? Salah kiainya, salah habibnya, salah ustadznya, salah gusnya, salah siapapun. Maka kita jangan menyalahkan kalau masyarakat moralnya rusak apabila ulamanya rusak. Rusaknya ulama, masyarakat tergantung rusaknya ulama. Baiknya masyarakat tergantung baiknya ulama. Ulamanya baik, masyarakat baik. Dan lain sebagainya. Maka ayo kita niat sebelum masuk bulan Ramadan, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua larangan Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang soleh, pejabat-pejabat yang ada di zaman kita dijadikan pejabat-pejabat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah Al-Imam Sahrawardi. Imam Sahrawardi dikatakan sama Imam Abdullah Haddad wa Sahrawardi al-Awarif fatba'i. Dan Imam Sahrawardi yang mengarang kitab Awariful Ma'arif fatba'i. Maka ikutilah apa yang disebutkan oleh Imam Sahrawardi, Imam Umar namanya, di kitab beliau yang dikarang kitab Awariful Ma'arif. Beliau ini syekh, imam besar, pencetus thariqah Sahrawardiyah. Ya. Beliau Qudwatul Arifin. Anaknya namanya Hafiz. Judul kuliahnya Abu Hafiz. Namanya Umar. Bapaknya namanya Muhammad. Beliau termasuk cicit keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
dari Quraisy, bangsanya Quraisy. Ngarang kitab Awariful Ma'arif. Kalau antum mondok, insyaallah enggak asing tentang kitab ini. Saya pernah baca kitab ini sama Habib Umar bin Hafid, kitab Awariful Ma'arif. Saya punya di rumah. Tadi saya buka-buka sedikit kitab tersebut. Ya, membahas akhlak, bahas tasawuf, bahas sifat-sifat tawakal, zuhud, wara, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar punya rekamannya. Ngarang kitab menerangkan kitab tersebut mulai awal sampai akhir. Kitab Awariful Ma'arif dikarang oleh Imam Sahrawardi. Kitab luar biasa. Beliau termasuk ulama yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Tapi beliau itu kalau ditanya sama orang-orang tentang ilmu fikih madhab Maliki, wiku jawab filhal. Dijawab detik itu juga. Kakak saya tak boleh isi yo. Saya cari dulu ya. Oh enggak. Loh, padahal beliau termasuk ulama Syafi'i. Tapi ditanya imam perkara madhab yang lain, itu beliau langsung jawab filhal. Begitu banyak orang-orang preman-preman rerek pang yang tobat di tangan Imam Sahrawardi. Beliau itu kalau ceramah gak pernah memperbaiki kalimatnya. Terasi, ya, pemane? Konstruksi, privasi, sisi terasi iki gak tau metu tekan mulut beliau. Bahasa Arabnya bukan yang fusha, diatur yang baik. Ceramah apa adanya sudah. Karena ceramahnya yang apa adanya, banyak sekali orang-orang yang tidak baik di zaman beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tangan beliau, sehingga murid beliau sangat banyak dan beliau mencetus thariqah Sahrawardiyah. Sahrawardi itu kota yang ada di Iran. Tapi beliau mulai kecil sudah pindah di negara Irak, ya, di negara Irak, dan beliau meninggal di Irak. Nah, dan beliau mulai kecil diurus dan dididik sama pamannya sendiri. Abu Najib ini punya madrasah, punya sekolah. Imam Sahrawardi ini itu ngajar di sekolah tersebut dan memiliki rutinan di madrasah pamannya sendiri dan sangat diterima oleh masyarakat pada waktunya pada zamannya. Dan beliau sangat macam-macam sifat-sifat yang terbaik yang bagus terkumpul di diri beliau. Ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Beliau termasuk juga muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Sahrawardi," kata gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Abu Madian tadi ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau haji di Mekah. Tapi ini Syekh Imam Sahrawardi itu kumpul sama Syekh Abdul Qadir Jailani enggak lama. Cuma beberapa bulan saja, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ngomong sama Syekh Imam Sahrawardi ini, "Anta akhirul masyhurin bil Irak." Engkau adalah terakhir ulama yang masyhur di negara Irak. Wis, habis engkau ini wis gak ono ulama masyhur maneh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu-ilmu pengetahuan tentang Allah, cahaya semuanya, hal ahli orang tasawuf semua terkumpul di Imam Sahrawardi. Beliau juga termasuk muridnya Syekh Abu Muhammad bin Abdullah Al-Basri, dan juga kumpul ngaji kepada Syekh Imam Kurdi, dan beliau termasuk orang yang Syekh Murabbi, mendidik banyak ulama-ulama yang ada di zaman beliau. Ya, kalau kita kaji kitabnya luar biasa ya. Beliau punya karangan kitab banyak, termasuk kitab Kashfun Nasaih Al-Imaniyah, Kashful Fadaih Al-Yunaniyah. Beliau paling mewangkel, paling benci sama filsafat rasional ya, sekuler itu beliau paling mangkel, liberal. Itu beliau ngarang kitab banyak, ngerot, melawan ataupun membenarkan perkara-perkara yang disampaikan oleh falasifah. Ya, falasifah ini yang orang yang hanya mendahulukan otak saja tanpa peduli dengan nakal Quran sama hadis. Masuk di otak diterima, gak masuk gak diterima. Padahal banyak dalam perkara-perkara hadis Quran yang ghaib. Kita diwajibkan oleh Allah untuk percaya tentang perihal ghaib. Ghaib itu sesuatu yang gak dilihat oleh kasat mata kita. Isra Mi'raj, mukjizat, sirat, mizan, adanya Allah dan lain sebagainya. Itu kita wajib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimus sholata wa yu'tuna zakat yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Sebelum Allah memuji orang-orang beriman dengan mereka sholat dan zakat, Allah mendahulukan al-iman bil ghaib, percaya sama ghaib. Karena kita rukun iman itu yang pertama apa ya? Percaya sama Allah. Itu ghaib. Percaya sama malaikat, ghaib. Baru nanti sama apa? Nabi-nabi Allah, kitab-kitabnya Allah, hari kiamat, sama qada dan qadar. Jadi pertama yang diwajibkan oleh Allah kita iman adalah sesuatu yang ghaib. Maka percuma kalau kita percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama Rasul, sama Quran, sama ini, sama itu, tapi nggak percaya sama Allah, buyar semua itu, rungkat semua itu. Maka fondasi keagamaan kita adalah al-iman bil ghaib. Falsafah ini boten percaya sama al-ghaib. Jadi dijawab terus sama Imam Sahrawardi, ngarang kita banyak mengalahkan ataupun menjelaskan yang salah pemahaman dari falsafah. Ya, beliau ini syekhnya ulama di Irak di zaman beliau. Orang yang ahli mujahadah, mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Sifatnya baik semuanya, muruahnya luar biasa. Umurnya itu tua sekali tapi tetap rutin membaca wirid-wiridnya padahal beliau sudah tua. Ya. Kemudian beliau itu sering haji, kalau haji itu jalan. Kalau haji jalan. Kemudian pernah beliau ditanya sama muridnya, "Ya Sayyidi, guruku, in taraktul amala akhlattu ilal batala." Saya itu bingung sekarang, kalau saya itu gak berbuat amal soleh, saya bakal ngelakuin yang tidak baik. Wa in amiltu, kalau saya berbuat amal soleh, dakhalanil ujub, saya nanti ujub, bangga diri. Ya apa? Dilema saya, si malakama, iya apa enggak? Kalau melakukan amal soleh, nanti takut ujub. Kalau ninggalkan amal soleh, takut ujub, nanti perilaku saya jelek. Ini termasuk waswasnya setan. Jangan pernah kita memiliki sifat waswas seperti itu. Aku ngaji apa gak ya? Ate majlis taklim apa gak ya? Ojo wis engko sombong. Nah, ini waswasnya setan. Saya sholat duha apa enggak ya? Ojo wis engko diwara wong, aku riya. Itu tuh waswasnya setan. Ya apa caranya kita enggak berbuat amal soleh, mau sedekah. Ojo wis engko diwara sombong. Wah, terus kemudian kita enggak sedekah. Berhasil setan mengelabui kita sehingga kita tidak beramal soleh. Ngomong itu muridnya sama Syekh Imam Sahrawardi, Imam Umar ini. Wa kana lahu qabul katsir bi majlisi wa'di. Yang muridnya banyak dan jiwanya itu sayang sekali sama santri-santrinya. Kemudian beliau ngarang syair menjawab pertanyaannya santri ini. La tuskini wahdi fima awadati anni asyuhu biha ala julasi antal karimu fala yaliku takarruman anta adaman nadma dunal kasi. Ya Allah, jangan kau kasih saya pemberian saya saja, kemudian aku tidak bisa memberi orang-orang yang duduk bersamaku. Engkau adalah zat yang maha dermawan, maka enggak pantas kemurahanmu, kedermawananmu hanya memberiku saya saja tanpa memberi orang yang gelasnya masih kosong. Santri-santri saya ini gelasnya masih kosong, maksudnya hatinya itu masih kurang, masih butuh pemberianmu. Jangan kasih saya sendirian, kasih semua santri-santri saya ini. Fatawajadan nas lidzalik wa taba fil majlis jam'un katsir. Semuanya nangis, wajad itu wis ghaflah, sudah lalai dari kehidupan, wis gak sadar kabeh dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena waswas setan semuanya hilang dan berkat rahmat beliau kepada santri-santrinya. Ya, siapa orang yang rahmat kepada orang lain, maka Allah ngasih rahmatnya kepada orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita sayang sama orang lain, kesian, ya, gak mentol nang wong liya, Allah Subhanahu wa taala bakal ngerahmati orang-orang yang kita kasihani. Ya, berkat sayangnya kita kepada mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang enggak kasih sayang, maka enggak dikasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang itu dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dikasih sayangi sama Allah, kasih sayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Maka siapapun makhluk yang ada di atas, di langit, bakal menyayangi kita semuanya. Beliau lahir di bulan Rajab tahun 539 Hijriah di Suhraward.
ya Suhraward di Iran, kemudian meninggal di Irak ya. Dididik sama pamannya Abi Najib. Di akhir umurnya beliau buta dan nggak bisa berdiri sampai beliau meninggal dunia. Walaupun beliau buta, nggak bisa berdiri, nggak bisa ibadah dengan berdiri dan lain sebagainya, tidak pernah meninggalkan sholat, wirid dan lain sebagainya. Meninggal di bulan Muharram di tahun 632 Hijriah, sehingga kalau dijumlah umurnya 94. Panjang umur ya, Masya Allah. Selesai sudah kita membahas dua imam pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas wa usuluna wa syuyukhuna min sadatin alwiyatin nabawiyatin fasma' wa'i. Dan nasab-nasab ataupun usul-usul kami, kakek-kakek kami, guru-guru kami dari kalangan sadah alawiyah, kalangan Alawi. Kenapa kok Alawi? Dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Alawiyah, Pak Alawi itu kembali ke Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena nasabnya kembali ke dua orang tersebut. Fasma' wa'i, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik siapa-siapa saja yang saya sebutkan di Qasidah Al-Ainiyah. Semoga panjang umur, sehat walafiat, kita bisa mengambil hasil dari kajian kita mengkaji manaqib para auliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Di dunia kita mengkaji kehidupan mereka